Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, Ana Nadia Putri Ramadhani dengan NIM 2521284 dari PGMI A1 Reguler Semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang Perang Fijar, turunnya wahyu, serta kenabian dan awal mula dakwah Islam. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan Rasulullah dalam membawa risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni latar belakang. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad telah mengalami berbagai peristiwa penting yang menjadi bagian dari sejarah Islam. Dengan mempelajari Perang Fijar, turunnya wahyu pertama, serta pengangkatan kenabian dan awal dakwah Islam, kita dapat memahami bagaimana Allah mempersiapkan Nabi untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh manusia. Selanjutnya, Perang Fijar adalah perang yang terjadi pada masa jahiliyah antara beberapa kabilah Arab. Perang ini disebut Perang Fijar karena terjadi pada bulan-bulan haram, yaitu bulan yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk berperang. Perang ini terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Nah, mengenai keterlibatan Nabi, terdapat perbedaan pendapat ulama. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa beliau membantu pamannya dengan mengumpulkan atau menyerahkan anak panah, namun tidak ikut berperang secara langsung. Dari peristiwa ini, kita mengetahui bahwa Nabi telah dikenal memiliki akhlak yang baik sejak sebelum kenabian. Selanjutnya, turunnya wahyu pertama. Wahyu pertama turun ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Saat itu, beliau sedang beribadah dan berkhalawat di Gua Hira. Kemudian, Malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini menjadi tanda dimulainya kenabian Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, beliau terus menerima wahyu dari Allah selama kurang lebih 23 tahun, hingga menjelang beliau wafat. Pada masa kenabian, Nabi Muhammad adalah seorang nabi sekaligus rasul. Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah, sedangkan Rasul adalah nabi yang menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun saat menerima wahyu pertama. Beliau juga merupakan khatam an-nabiyyin atau penutup para nabi. Nah, artinya tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad dan syariat yang beliau bawa berlaku hingga hari kiamat. Pada awal mula dakwah Islam, pada awalnya dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama sekitar 3 tahun kurang lebih. Nabi mengajak orang-orang terdekat terlebih dahulu untuk memeluk Islam. Dilakukan secara individu dan terbatas dengan fokus pada penanaman tauhid serta belum ada konfrontasi terbuka dengan Quraisy. Tempat pembinaan utama kaum muslimin adalah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang menjadi pusat pendidikan generasi awal Islam. Orang-orang yang pertama masuk Islam yakni Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk Islam, Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak, Zaid bin Haritsah dari bekas budak yang dimerdekakan, Abu Bakar Asy-Siddiq, laki-laki dewasa pertama. Pada dakwah terang-terangan, setelah turun perintah dari Allah, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terbuka. Beliau mengumpulkan kerabat Bani Hashim dan mengajak mereka kepada Islam. Nabi juga berdakwah di Bukit Safa dan menyuruh masyarakat Mekah untuk meninggalkan penyembahan berhala. Sejak saat itu, dakwah Islam berkembang lebih luas
meskipun menghadapi banyak penolakan dan tantangan dari kaum Quraisy. Jadi, respon kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi. Kaum Quraisy menolak ajaran Islam. Mereka menuduh Nabi sebagai penyair dan tukang sihir, serta menyiksa para sahabat seperti Bilal bin Rabah, serta melakukan pemboikotan Bani Hashim. Namun, Rasulullah tetap sabar dan terus menyampaikan dakwah dengan istiqomah. Selanjutnya, strategi dakwah Rasulullah. Yang pertama, beliau memulai dakwah dengan mengajarkan tauhid. Yang kedua, Rasulullah membina akidah para sahabat sebelum membangun kekuatan politik atau pemerintahan. Ketiga, syariat Islam disampaikan secara bertahap. Yang terakhir, Rasulullah selalu mengutamakan hikmah, kelembutan, dan kesabaran dalam berdakwah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa inti dari materi ini adalah Perang Fijar menggambarkan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Turunnya wahyu pertama menjadi awal kenabian Nabi Muhammad. Beliau adalah nabi terakhir yang diutus untuk seluruh manusia. Dakwah Islam dimulai secara sembunyi-sembunyi, lalu dilakukan secara terang-terangan meskipun banyak mendapat tantangan. Dari peristiwa tersebut, kita belajar pentingnya iman yang kuat, kesabaran, dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pemahaman kita tentang perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.